Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ridha Abdul Muthalib dari kelas 2 PBHC dengan NIM 2314020088 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan masa kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu kondisi sosial politik, keagamaan, sosial pendidikan, dan ekonomi pada masa periode Turki Utsmani. Yang pertama, kondisi sosial politik. Jika dikaji dalam bidang sosial politik, kerajaan Turki Utsmani adalah merupakan perpaduan antara budaya Persia, Arab, dan Bizantium. Seperti halnya kebudayaan Persia, yaitu mereka mengadopsi masalah ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan di istana, sementara mendapatkan organisasi pemerintah serta prinsip-prinsip kemiliteran dari kebudayaan Bizantium. Adapun kerajaan Turki Utsmani berasal dari keturunan suku Kayi, yaitu bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah, yaitu salah satu di Turki Barat, yang juga mendapat serbuan dari bangsa Mongol yang sadis. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Tiongkok. Dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka berpindah ke Turkistan, lalu Persia dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-13 Masehi. Akibat dari kerasnya tekanan serangan bangsa Mongol, bangsa Turki yang dipimpin oleh Ertugrul melarikan diri menuju dinasti Saljuk guna mengabdi kepada penguasa saat itu yang dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Ertugrul bersama pasukannya bersekutu dengan pasukan Saljuk demi membantu Sultan Alauddin II berperang menyerang Bizantium. Berkat bantuan tersebut, mereka akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Atas jasa baik tersebut, Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah yang berada di Asia Kecil perbatasan dengan Bizantium kepada mereka, bangsa Turki. Pada tahun 1289 Masehi, Ertugrul meninggal. Kepemimpinan diteruskan oleh putranya yaitu Utsman. Sultan Utsmani bin Saujil bin Ertugrul bin Sulaimansyah bin Qib Alpa, yakninya pendiri kerajaan Turki Utsmani. Sultan Utsmani memerintah pada tahun 2090 sampai 1326 Masehi setelah kerajaan Utsmani menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sebagaimana ayahnya, Utsman sangat berjasa kepada Sultan Alauddin II karena keberhasilan menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Brosa. Bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh pada tahun 1300 Masehi. Kerajaan Saljuk Rum ini kemudian terpecah belah beberapa kerajaan. Utsman pun memproklamirkan secara de facto dan de jure kemerdekaan wilayahnya dengan Sultanah Utsmaniyah. Kerajaan ini termasuk golongan masa penguasaan yang relatif panjang. Namun pada akhirnya pemerintahan lemah setelah masa Sulaiman I karena faktor dari luar, yaitu keunggulan lawan dalam bidang sains dan teknologi yang mampu menciptakan peralatan modern, menyebabkan Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran serta mengalami beberapa kali kekalahan peperangan bangsa Eropa. Kekuasaan politik dan militer yang tak tangguh selama ini mulai mendapatkan tantangan pada masa Sultan Murad IV, yaitu 1623 sampai 1640. Dengan munculnya kekuatan Barat, kekalahan militer di Eropa dan India menurut
Abdullahi Ahmad An-Naim merupakan konsekuensi yang harus diterima dinasti ini akibat kemerosotan agama dan budaya, penyimpangan dari tradisi dan korupsi. Kondisi Turki Utsmani setelah runtuhnya kekuasaan Khalifah Turki Utsmani atau disebut dengan dinasti Ottoman diberitakan oleh Al-Farkhansani bahwa sejak runtuh Khalifah Turki Utsmani 1924 Masehi oleh Mustafa Kemal Pasha membubarkan sistem khalifan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Nasional. Bahkan Mustafa Kemal Pasha juga menghapus sistem pemerintahan Islam yang telah berjalan ribuan tahun tersebut dari Khalifah Utsmaniyah diganti dengan negara Turki sekuler dalam perkembangan pada abad 21. Sinyal kebangkitan Khalifah menuju 100 tahun kebangkitannya sejak 1924 adalah secerca harapan kejayaan Islam dalam bingkai persatuan dan kesatuan umat Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin. Dari penjabaran di atas dapat kita pahami bahwa para pemimpin Turki pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang sangat kuat sehingga Turki mampu melakukan ekspansi dengan cepat dan luas atau penyebaran wilayah dengan cepat dan luas. Namun demikian menurut Badri Hatim bahwa keunggulan dan kemajuan Turki Utsmani dalam mencapai keemasannya bukan semata-mata karena keunggulan para pemimpinnya, tetapi ditunjang oleh beberapa keunggulan lainnya, seperti keberanian, ketangguhan, keterampilan, kekuatan militer yang sanggup bertempur dimanapun dan kapan saja. Yang kedua yaitu kondisi sosial keagamaan. Kesultanan Turki Utsmani dua kekuasaan. Yang pertama temporal power, yaitu kekuasaan politik atau urusan pemerintahan disimbolkan dengan gelar sultan, dan kedua spiritual power, yaitu kekuasaan agama atau mengurusi masalah agama disimbolkan dengan gelar khalifah. Oleh karena itu dalam bidang keagamaan penguasa sangat terikat dengan syariat Islam. Ulama mempunyai otoritas yang tinggi dalam negara dan masyarakat. Sufisme pada masa Turki Utsmani digandrungi oleh umat Islam dan berkembang pesat dengan keadaan prestasi yang merata di kalangan umat karena hancurnya tatanan kehidupan akibat konflik-konflik internal dan eksternal mengakibatkan orang kembali kepada Tuhan. Madrasah-madrasah yang diwarnai dengan nuansa sufistik dengan dijadikannya sebagai zawiyah-zawiyah untuk mengadakan riyadah, merintis jalan untuk kembali kepada Tuhan yang di bawah bimbingan otoritas mursyid. Hal ini mengingat permasalahan kemunduran Turki juga tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika sosial masyarakat Turki Utsmani dan keagamaan. Implikasi terpenting dari situasi di atas adalah semakin surut dan hilangnya tradisi keilmuan di dunia Islam yang berkembang sebelumnya pada masa kejayaan Islam, Umayyah dan Abbasiyah. Lebih dari itu, dinamisme, kreativitas, progresivitas, serta kebebasan berpikir dan berintegritas semakin surut. Yang ketiga, kondisi sosial pendidikan pada masa Turki Utsmani. Pada dasarnya, proses pendidikan Islam di kerajaan Turki Utsmani sebenarnya telah berlangsung sepanjang perkembangan sosial politik dan sosial keagamaan. Maka untuk mengetahui dinamika kehidupan serta kecenderungan masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan pada satu kurun waktu tertentu, cara paling cepat adalah dengan melihat kecenderungan pola hidup para penguasanya. Institusi pada masyarakat Turki Utsmani mula-mula didirikan oleh Sultan Ukhran 1326 sampai 1359. Sistem pengajaran yang dikembangkannya adalah yaitu dengan menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal
menghafal matan takrib, matan sultan, matan al-ujurumiyah, matan alfiyah, dan lain sebagainya. Para murid mempelajari syarah-syarah setelah menghafal matan itu. Kadang-kadang serta khasyiyahnya, sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir ilmu kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung bersikap fanatik terhadap taklid suatu mazhab, bahkan mereka menantang mazhab yang lain. Melihat kondisi ini, Khairul Anam dalam tulisannya berjudul Melacak Paradigma Pendidikan Islam mengatakan bahwa sebuah upaya menuju pendidikan dan yang memperdayakan mengemukakan sebagai seiring dengan kemunduran Islam, terutama setelah kejatuhan Abbasiyah di Baghdad tahun 1258, pendidikan dalam dunia Islam ikut mengalami kemunduran kejumudan, sehingga pendidikan tidak lagi mampu menjadi sebuah sarana pendewasaan umat. Dengan kata lain dinyatakan, pendidikan tidak lebih sekadar sarana untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai lama tradisional dari ancaman yang mengakibatkan runtuhnya tradisi Islam pada Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi. Turki Utsmani adalah negara yang unggul di bidang militer, lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian, kondisi keuangan serta perekonomian turut meningkat, memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Terjadinya peperangan yang berkesinambungan menimpa para rakyat Turki, baik peperangan bersifat ofensif-ekspansif atau untuk memperluas wilayah kekuasaan, maupun bersifat defensif atau mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif, yaitu untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Berbagai peperangan ini sangat menguras sumber dana Turki Utsmani. Sebagai konsekuensi logis dan dari peperangan yang berkepanjangan adalah melemahnya sendi-sendi kekuatan kerajaan di bidang militer, yaitu administrasi, peperangan, dan lainnya. Peperangan tersebut berdampak pada merosotnya perekonomian Turki Utsmani karena pendapatan berkurang drastis, sementara belanja negara semakin meningkat untuk membiayai perang. Selanjutnya yaitu Turki Utsmani dan peranannya dalam peradaban Islam. Turki Utsmani sangat unggul dan terkenal dengan tentara Janissarinya yang sangat tangguh. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Turki Utsmani terhadap Islam yang berkembang pada masa itu. Perkembangan peradaban ini semacam adalah salah satu karakter di bidang kemiliteran dan pemerintahan di masa kepemimpinan Ertugrul sampai Orhan, merupakan pembentukan kekuatan militer, sedangkan perang dengan Bizantium sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Janissary atau Inkişariyah. Dalam perkembangan Turki yang begitu lama serta dengan kemajuan yang dicapai, sangat memberikan andil yang besar terhadap Islam, sehingga peradaban Islam pengaruh terhadap peradaban Turki yang sangat kuat sampai ke abad 13. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi bagi negara di Asia Kecil, meskipun Turki tidak mengikuti peradaban Arab secara total. Demikian juga halnya peradaban Arab tidak terlepas dari pengaruh peradaban-peradaban yang berinteraksi dengannya, tidak terkecuali Turki. Namun di era abad 21, seperti yang diungkapkan oleh Reuters, Turki masih menghadapi jalan panjang untuk mengejar ketinggalannya, khususnya dalam pendidikan. Tapi jika dilihat dari jumlah perubahan yang telah terjadi, baik mengenai pendidikan, persamaan hal itu sudah luar biasa. Selanjutnya yaitu kemajuan yang telah dicapai oleh kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama di bidang militer, masa kepemimpinan Ertugrul sampai Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer
Sedangkan perang dengan Bizantium sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Janisari atau Insakaria. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran tentang etika, tata krama, dan istana raja. Yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Dalam agama, tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, kerajaan sangat terikat dengan syariat-syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarekat berkembang pesat dan mengalami kemajuan di Kerajaan Turki Utsmani. Para mufti pun menjadi pejabat tinggi dalam urusan agama, sekaligus berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problem-problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Dan selanjutnya yaitu dampak runtuhnya Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani dimulai pada abad 18 dengan faktor eksternal yaitu gagasan Barat tentang nasionalisme, sekularisme, dan liberalisme, menyebabkan keruntuhan mereka pada tahun 1924. Kesultanan Utsmaniyah memiliki wilayah yang sangat luas yang meliputi Kekaisaran Bizantium, yakni Eropa, Austria, Mesir, Afrika Utara, Aljazair, Asia, dan Persia. Kesuksesan mereka memukau negara-negara Barat. Hal ini yang memotivasi negara-negara Barat untuk maju pesat dan berujung dengan aneksasi wilayah-wilayah Islam oleh negara Barat, sehingga menyebabkan Turki Utsmani kehilangan wilayah dan akhirnya ditaklukkan oleh negara-negara Barat. Pada masa itu, hukum Islam perlahan-lahan ditinggalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun pemerintahan, terbukti dengan kebangsawanan dan kemegaran masyarakat Turki terhadap kemewahan. Dampak keruntuhan Turki Utsmani terhadap pendidikan. Kekuatan non-Muslim dengan memberlakukannya hukum dan peraturan mereka sendiri menggantikan hukum Islam di negara-negara Islam. Mereka juga mengubah kurikulum pendidikan yang menghasilkan generasi yang lebih cerdas, selaras dengan nilai-nilai Barat, dan memusuhi keyakinan dalam syariat Islam. Setiap upaya untuk memulihkan dan mempromosikan kekhalifahan dan syariat-syariat Islam dipandang sebagai tindakan kriminal dan terorisme dan dihukum oleh oknum-oknum dari Barat. Munculnya sekularisme sebagai sebuah ideologi yang merupakan seperangkat keyakinan fundamental dan pandangan peradaban Barat menjadi dasar ideologi kapitalis yang mengadopsi sekularisme juga sering mengadopsi nilai-nilai Barat secara keseluruhan. Namun, ideologi kekafiran tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mensyaratkan penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan dan tidak memisahkan agama dari negara atau kehidupan sehari-hari individu. Oleh karena itu, Islam perlu mendirikan negara kekhalifahan Islam. Para penjajah kafir telah menyebabkan kerugian besar bagi umat Islam dan masyarakat dengan menjajah kekayaan dan sumber daya alam mereka, mengeksploitasi mereka, dan membuat mereka merasa terhina. Tanpa khalifah, umat Islam menjadi rentan dan menjadi sasaran pelecehan pihak luar. Oleh karena itu, pemulihan khalifah dipandang sebagai langkah penting menjaga kepentingan dan martabat umat Islam. Mungkin hanya ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.